Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Giredi Hermawan Pratama dari kelas PTI 2025C dengan NIM 25050974105. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan resume dari dua artikel yang berkaitan dengan sistem operasi. Untuk artikel yang pertama itu membahas tentang penerapan algoritma penjadwalan shortest job first dan priority scheduling pada maintenance mesin ATM. Sedangkan untuk artikel kedua itu membahas tentang keamanan kernel pada sistem operasi modern. Baik, langsung kita mulai untuk presentasi resume artikel pertama dengan judul penerapan algoritma shortest job first atau SJF dan priority scheduling atau PS pada maintenance mesin ATM. Pada artikel pertama ini dijelaskan bahwa penjadwalan itu merupakan aspek yang penting dalam kegiatan operasional perusahaan, termasuk dalam proses maintenance atau perawatan mesin ATM. Perawatan ATM atau maintenance ATM harus dilakukan secara rutin agar layanan kepada nasabah tetap berjalan dengan baik. Namun pada beberapa perusahaan, proses penjadwalan maintenance sering dilakukan secara manual. Hal ini dapat menyebabkan jadwal yang sering terlambat, tidak efisien, dan sulit untuk dipantau. Oleh karena itu, penelitian di artikel yang pertama ini bertujuan untuk membangun sistem penjadwalan maintenance ATM yang terkomputerisasi dengan menggunakan dua algoritma penjadwalan, yaitu yang pertama adalah shortest job first atau SJF dan yang kedua adalah priority scheduling atau PS. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui algoritma mana yang lebih efektif digunakan nantinya. Kemudian kita akan masuk ke dalam metode penelitian. Dalam penelitian ini, penelitian dimulai dengan melakukan analisis sistem dan identifikasi masalah pada proses penjadwalan maintenance ATM. Data diperoleh melalui observasi data serta wawancara mengenai proses penjadwalan yang sedang berjalan. Kemudian sistem dirancang dengan dua algoritma penjadwalan. Seperti yang di awal sudah saya jelaskan tadi, dua algoritma penjadwalan yang dimaksud adalah shortest job first dan priority scheduling. Kita mulai dari shortest job first atau SJF, yang dimana algoritma ini memprioritaskan proses dengan waktu pengerjaan paling singkat. Kemudian untuk priority scheduling sendiri itu memprioritaskan proses berdasarkan tingkat prioritas tertentu. Kemudian kedua algoritma tersebut digunakan untuk menghitung jadwal maintenance sehingga dapat dibandingkan efektivitasnya. Kemudian untuk hasil penelitian itu menunjukkan bahwa sistem penjadwalan maintenance ATM berhasil dibuat dan mampu menampilkan informasi jadwal maintenance secara terkomputerisasi. Hasilnya menunjukkan bahwa sistem ini itu membuat tugas teknisi dan manajer ATM itu menjadi lebih mudah untuk mengetahui jadwal maintenance ATM. Berdasarkan perhitungan algoritma, SJF menghasilkan rata-rata waktu 73,5 menit, sedangkan priority scheduling menghasilkan rata-rata waktu tunggu sebesar 45 menit. Hal ini menunjukkan bahwa priority scheduling lebih efektif karena mampu mengurangi waktu tunggu dalam proses maintenance. Untuk rata-rata waktu tunggu sebesar 73,5 menit, kalian bisa melihatnya di sini. Ini ada Gantt chart-nya juga. Kemudian ini untuk Gantt chart dari priority scheduling. Kemudian di sini juga di artikel tersebut tuh juga ditampilkan tentang use case diagramnya yang menggambarkan interaksi antara pengguna sistem penjadwalan. Pada diagram ini terlihat bahwa seorang pengguna yang ada gambar orang ini di paling kiri itu dapat melakukan login, kemudian melihat informasi jadwal maintenance yang dihasilkan oleh sistem. Jadi untuk kesimpulannya sendiri itu penelitian ini tuh membangun sistem penjadwalan maintenance ATM menggunakan algoritma shortest job first dan priority scheduling. Sistem tersebut mampu membantu divisi maintenance atau teknisi ATM serta manajer ATM dalam mengatur jadwal perawatan ATM secara lebih efektif. Berdasarkan hasil perbandingan tadi, algoritma priority scheduling lebih efektif
karena menggunakan sistem prioritas. Dan di sini dapat dilihat sendiri untuk priority scheduling sendiri menghasilkan rata-rata waktu tunggu sebesar 45 menit. Hal ini itu menunjukkan bahwa priority scheduling lebih efektif karena mampu mengurangi waktu tunggu dalam proses penjadwalan maintenance dari yang sebelumnya 73 menit dengan menggunakan SDF menjadi hanya 45 menit saja. Kemudian kita lanjut pada artikel yang kedua, yaitu dengan judul keamanan kernel pada sistem operasi modern. Artikel kedua ini membahas tentang keamanan kernel pada sistem operasi modern. Yang dapat dilihat di sini bahwa kernel adalah bagian inti dari sistem operasi yang bertugas mengelola sumber daya perangkat keras serta mengatur komunikasi antara perangkat keras dan perangkat lunak. Kernel juga itu sering menjadi target utama ya dalam serangan cyber karena peran pentingnya itu sendiri. Penelitian ini tuh atau penelitian di artikel kedua itu membahas penerapan mekanisme keamanan kernel karena tadi kernel sering menjadi target utama serangan cyber. Jadi penelitian ini tuh membahas penerapan mekanisme keamanan kernel seperti address space layout randomization atau ASLR, kernel hardening, dan mandatory access control atau MAC untuk meningkatkan keamanan sistem operasi. Jadi tujuan penelitian ini tuh untuk meningkatkan keamanan sistem operasi. Berbagai mekanisme keamanan kernel juga dikembangkan pada sistem operasi modern seperti Linux, Windows, dan macOS untuk mengatasi berbagai masalah tersebut. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan beberapa metode, yaitu untuk pengumpulan datanya. Yang pertama yaitu ada studi literatur, kemudian ada juga eksperimen virtual, dan yang terakhir adalah wawancara dengan pakar keamanan siber. Studi literatur dilakukan dengan mempelajari berbagai penelitian terkait keamanan kernel. Eksperimen dilakukan dengan menggunakan lingkungan virtual atau lingkup virtual seperti QEMU dan VirtualBox untuk mensimulasikan serangan terhadap sistem operasi. Selain itu, wawancara juga dilakukan untuk memperoleh wawasan mengenai penerapan keamanan kernel dalam praktik nyata. Kemudian untuk hasil dan pembahasan. Hasil penelitian itu menunjukkan bahwa terdapat beberapa mekanisme keamanan kernel yang efektif dalam meningkatkan sistem operasi. Yaitu yang pertama itu ada address space layout randomization atau ASLR. Yang dimana teknik ini tuh bekerja dan dengan cara mengacak lokasi memori program, sehingga penyerang itu akan lebih sulit menemukan alamat memori yang digunakan untuk melakukan eksploitasi. Kemudian yang kedua ada kernel hardening. Mekanisme ini tuh memberikan perlindungan tambahan pada kernel dengan cara mendeteksi aktivitas yang mencurigakan pada sistem. Dan yang terakhir adalah mandatory access control atau MAC. Sistem ini itu memberikan kontrol akses yang lebih ketat terhadap sumber daya sistem sehingga tidak semua proses dapat mengakses data secara bebas. Namun walaupun mekanisme tersebut itu efektif, ketika mekanisme tersebut efektif, penerapannya juga masih memiliki beberapa tantangan seperti penurunan performa sistem, konfigurasi yang cukup kompleks atau lumayan susah, serta kebutuhan pembaruan keamanan secara berkala. Kemudian kita akan masuk ke dalam kesimpulan dari penelitian artikel kedua ini. Pada kesimpulan penelitian kedua ini, penelitian ini menyimpulkan bahwa mekanisme keamanan kernel seperti ASLR, kernel hardening, dan mandatory access control atau MAC itu mampu meningkatkan keamanan sistem operasi modern. Mekanisme ini juga dapat mengurangi resiko serangan cyber seperti buffer overflow dan privilege escalation. Namun dalam penerapannya sendiri itu meskipun mekanisme tersebut itu efektif ya dalam meningkatkan keamanan sistem,
itu penerapannya itu masih memiliki banyak tantangan seperti penurunan kinerja tadi, terus ada konfigurasi yang cukup susah atau kompleks, sehingga perlu pengembangan lebih lanjut agar dapat diterapkan secara lebih optimal seperti itu. Demikian penjelasan dari dua artikel yang telah saya rangkum mengenai algoritma penjadwalan dalam sistem operasi serta keamanan kernel pada sistem operasi modern. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.